sebagai pengurus. Nama saya Elita Agustina sebagai ketua kelompok. Nama saya Sueniaja Sakiti sebagai penyaji materi. Nama saya Flora Nidita sebagai penyaji materi. Nama saya Reza Dukomo sebagai notulen. Nama saya Jessica Felisenturi sebagai notulen. Nama saya DF Kirani sebagai anggota. Nama saya sebagai anggota. Nama saya Nazara sebagai dokumentasi. Nama saya Gibran Nutri dan teman-teman saya Muhammad Syajai dan Audrey Merata sebagai penyanyi pada pertunjukan. Selamat berlatihan. Halo Bu, kami lagi ngerjakan ini yang teman-teman semua. Selamat siang. Jadi kami di sini akan memberikan sedikit materi tentang hidrosfer. Nah sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu hidrosfer? Materi hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi yang disebabkan oleh suatu hal dan hidrosfer tersebut berbentuk cair. Ada banyak hidrosfer ada sepanjang waktu dan berubah seiring waktu. Perubahan musiman, siklus air dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi keadaan hidrosfer. Selanjutnya ada Udara, laut ataupun tanah. Ini mencakup semua lautan, sungai, danau, air tanah serta air yang ada di dalam bentuk es yang ada di kutub utara atau selatan. Hingga di pegunungan pun ada terdapat hidrosfer. Selanjutnya ada web, yaitu di mana hidrosfer ada di seluruh bumi. Selanjutnya ada web, itu mengapa hidrosfer sangat penting untuk kehidupan di bumi, baik menjadi sumber kehidupan bagi berbagai organisme serta berperan dalam proses-proses geologis dan atmosfer. Selanjutnya ada engkau, bagaimana hidrosfer dipengaruhi oleh siklus air, penguapan, presipitasasi, aliran sungai, dan interaksi dengan berbagai komponen lingkungan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan 5W1H, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang konsep, praktek, dan peranan dalam ekosistem di bumi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau hidrosfer itu merupakan hal yang sangat penting untuk Yang lebih lengkap tentang konsep, praktek, dan peranan dalam ekosistem di bumi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau hidrosfer itu merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan di bumi? Karena jika kita tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan yang ada di muka bumi ini. Karena hidrosfer ini menjadi sumber kehidupan bagi berbagai organisme serta berperan penting dalam proses geologis dan atmosfer. Selanjutnya, fenomena hidrosfer yaitu dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari yang terjadi secara terus-menerus, yaitu siklus air. Siklus air ini merupakan hujan yang kita sering lihat. Teman-teman tahu kan kenapa hujan itu terjadi terus-menerus? Ya, karena hujan itu memiliki siklusnya. Siklus tersebut akan disampaikan dengan pola. Jadi daun tersebut terjadi berulang-ulang dalam setiap masanya. Nah sebelum itu supaya kita dapat siklus hidrologi. Teman-teman mau nggak kita bernyanyi bersama? Tahukah kawan-kawan air dapat karuni itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai meluap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Nah ada juga loh nama istilah untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang pertama ada potramologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir di permukaan bumi serta sungai. Yang kedua ada limnologi. Ini dengarkan ya, tidak dapat pertanyaan. Limnologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang menggenang di permukaan bumi serta di danau. Yang ketiga ada geohidrologi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah tanah. Yang keempat ada hidrologi.
ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Juga ilmu yang mempelajari mengenai program meteorologi. Nah, yang tersebut merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer atau air yang ada di permukaan bumi. Sebelum kami menutup, kami ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Jadi bagi yang bisa menjawab bisa memajukan tangannya ya. Akan disampaikan oleh Audrey, Gideon, Vicky, dan Ahmad. Pada mereka dipersilahkan. Pertanyaan pertama, mengapa hidrosfer bisa terjadi? Mengapa hidrosfer bisa terjadi? Hidrosfer apa tadi? Air, lapisan air yang ada di permukaan bumi, ada di laut, ada di darat, ada di udara, ada di tanah. Kenapa tersebut air itu bisa terbentuk? Apa faktor penyebabnya? Tanah. Kenapa tersebut air itu bisa terbentuk? Apa faktor penyebabnya? Saya. Apakah teman-teman ada yang bisa? Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Ada yang bisa jawab? Yang sebelah sini yang bisa jawab. Kenapa siklus hidrologi bisa terjadi? Tadinya. Karena dari panas matahari terus dimantulkan ke laut. Iya. Karena dia ada terjadinya penguapan air laut. Nanti kata dari evaporasi dan membentuk awan yang menjadi kondensasi lalu turun lagi ke bawah. Hujan. Jaber. Apa peran penting hidrosfer pada kehidupan manusia? Panas loh. Pada kehidupan sehari-hari apa peran hidrosfer? Apa peran air? Peran air hidrosfer peran air. Tadi ada orang ngomong. Apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa air, kita bisa makan yang pakai air. Kalian tahu hidrosfer? Kalian tahu hidrologi? Apa bedanya hidrosfer dengan hidrologi? Lapisan air yang ada di bumi itu. Hidrosfer, hidrologi. Kata awalnya sama-sama hidro. Bedanya di belakang. Yang satu pakai per, yang satu pakai logi. Apa bedanya? Per itu apa? Hidrosfer lapisan air. Hidrologi? Hidro itu air. Kalau logi? Logos? Logos. Hidrologi. Logi itu logos. Ilmunya. Jadi kalau hidrosfer lapisan air, kalau hidrologi ilmu yang mempelajari tentang air. Kalau tentang air itu hidrologi. Tentang air, segala hal yang berkenaan dengan air. Apanya siklusnya? Siklus logos. Logos. Hidrologi. Logi itu logos. Ilmunya. Jadi kalau hidrosfer lapisan air, kalau hidrologi ilmu yang mempelajari tentang